Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang ketetapan kilat dan ketentuan permanen ketun atau KTUN. Nah, ketetapan ini adalah salah satu dari ragam KTUN yang ada di Indonesia, yaitu keputusan yang seketika berakhir dan yang lama berjalan terus. Sebelum kita melanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Najmi Amin, ada Pandu Saridati, Anissa Eka Safitri, Alif Niko VR, dan Safri Arianda. Baik, berikut penjelasannya. Ketetapan tata usaha. Pengertian. Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menyatakan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Elemen-elemen utama pada ketentuan itu. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Yang pertama, penetapan tertulis. Yang kedua, oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, tindakan hukum tata usaha negara. Yang keempat, konkret, individual, dan final. Yang kelima, akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan tentang klarifikasi keputusan tata usaha negara. Mengenai berbagai macam keputusan tata usaha negara, terdapat berbagai doktrin atau pendapat oleh para ahli hukum. Salah satunya diantaranya menurut Okhreh yang menyebutkan keputusan tata usaha negara sebagai ketetapan, sedangkan menurut Pradudi, Atmosujizo, dan sarjana hukum lainnya menyebutkan sebagai penetapan. Macam-macam keputusan tata usaha negara. Pertama, keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan atau ketentuan-ketentuan perintah. Yang kedua, keputusan-keputusan yang menyediakan sejumlah uang. Yang ketiga, keputusan-keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan. Yang keempat, keputusan-keputusan yang memberikan suatu kedudukan. Yang kelima, keputusan-keputusan yang bebas dan terikat. Yang keenam, keputusan-keputusan yang memberikan keuntungan dan memberikan beban. Yang ketujuh, keputusan-keputusan yang seketika akan berakhir dan keputusan dan yang lama berjalan terus. Yang kedelapan, keputusan positif dan keputusan negatif. Yang kesembilan, keputusan deklarator dan keputusan konstitutif. Yang kesepuluh, keputusan-keputusan yang bersifat perseorangan dan yang bersifat kebendaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketetapan kilat. Menurut W.F. Prince dan R. Qasim Adisaputra, yang pertama, suatu ketetapan yang bermaksud mengubah redaksi teks suatu ketetapan yang lama. Yang kedua, suatu ketetapan negatif. Ketetapan semacam ini hanya memuat suatu keputusan yang bermaksud tidak mengadakan sesuatu dan bukan halangan bagi administrasi negara tersebut untuk kemudian hari masih juga bertindak bila mana keadaan atau pendapatnya telah berubah. Yang ketiga, suatu menarik kembali atau suatu pembatalan sama seperti ketetapan negatif, maka dalam ketetapan ini pun tidak membawa satu hasil yang positif, dan suatu ketetapan ini pun juga bukan halangan bagi administrasi negara untuk mengadakan suatu ketetapan lain yang sama identik dengan ketetapan yang ditarik kembali atau yang dibatalkan itu. Yang keempat, suatu pernyataan pelaksanaan. Contoh, ketetapan menutup perbaikan jalan. Ketetapan jenis ini tidak perlu dirubah atau ditarik kembali dengan suatu keputusan. Jadi hanya kalau perlu menutup lagi jalan raya itu harus ada satu ketetapan baru dengan motivasi baru itu tersendiri. Contoh ketetapan kilatnya,
Itu seperti dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah membuat aturan di mana penerapan social distancing, PSBB, yang merupakan suatu bentuk upaya memutuskan rantai virus tersebut. Pandemi ini bersifat sementara karena seiring berjalannya waktu, keadaan negara akan pulih ketika virus tersebut sudah teratasi. Ketika masalah tersebut usai, maka penerapan PSBB dan sebagainya tidak berlaku atau dihapus. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketetapan tetap. Ketetapan tetap yaitu ketetapan yang dikeluarkan untuk jangka waktu lama atau jangka waktu yang tidak tertentu hingga diubah atau ditarik kembali. Seperti contoh, sertifikat hak milik atas tanah. Sertifikat kepemilikan tanah bersifat permanen atau selamanya. Meskipun tanah berubah kondisi kering ataupun yang lainnya, tanah tersebut tetaplah sama. Karena kepemilikan atas tanah bisa berubah tetapi tidak dengan isi deskripsi dari sertifikat tanah tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu untuk KTUN sendiri atau Ketetapan Tata Usaha Negara merupakan suatu bentuk tindakan publik yang bersegi satu atau sepihak yang mana dilakukan oleh pemerintah melalui alat-alat perlengkapan pemerintahan, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, untuk isinya sendiri, KTUN ini berisi tentang tindakan hukum tata usaha negara sebagai bentuk pernyataan kehendak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk sifatnya sendiri seperti apa sih? Sifatnya itu bersifat konkret, individual, dan final. Serta jangan lupa bahwa KTUN ini menimbulkan akibat hukum tertentu yang mungkin berdampak bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, dampaknya ini berpengaruh dalam bidang administrasi. Nah, untuk kelompok kami ini membahas merujuk pada salah satu ragam ketetapan tata usaha negara pada poin 7, yaitu keputusan-keputusan yang seketika akan berakhir dan yang lama akan berjalan terus. Nah, kelompok kami ini merujuk memfokuskan pada ketetapan kilat dan ketetapan tetap. Untuk ketetapan kilat ini tidaklah berlangsung lama, teman-teman. Biasanya ketetapan ini dibuat ketika ada suatu masalah yang genting, sehingga perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut untuk kedepannya. Seperti yang dijelaskan oleh teman kami tentang dampaknya pandemi COVID-19 pada saat ini. Nah, pemerintah melakukan tindak lanjut dengan mengeluarkan pengaturan baru untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah ini. Nah, ketika pandemi ini berakhir, maka otomatis ketetapan yang dibuat ini akan berakhir pula. Yang kedua, ini tentang ketetapan tetap. Ketetapan tetap ini bersifat permanen atau berlaku hingga seterusnya. Akan tetapi, mungkin ada sedikit perbaikan untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Tidak mungkin kan, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Nah, ini untuk isinya sendiri, kemudian deskripsi ataupun tujuan, itu sebenarnya itu sama. Tapi ini lebih merujuk kepada penyempurnaan.